Selamat pagi, saudara. Pagi. Senang sekali boleh berada di tengah-tengah saudara sekalian pada pagi hari ini. Berjumpa dengan saudara sekalian, juga ada wajah-wajah baru yang belum saya kenal. Saya senang sekali untuk kesempatan boleh melayani firman Tuhan. Serasa kembali ke rumah lagi sebenarnya dengan saudara. Ada salam dari istri dan anak saya, mereka tidak bisa datang bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, dan semoga kita semua boleh diberkati melalui ibadah pada pagi hari ini. Saudara, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Efesus pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Efesus pasal 6 ayat pertama sampai ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, saya rindu kita membaca satu bagian firman Tuhan lagi dari Efesus pasal 4 ayat 25. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai pasal 5 ayat yang kedua. Kita akan membaca bagian ini bertanggapan. Saya pasal 4 ayat 25, saudara-saudara ayat yang ke-26, demikian seterusnya hingga pasal 5 ayat yang kedua. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimanapun, supaya mereka yang mendengar dapat oleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah satu orang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang berharga bagi Allah. Saudara, kita berbahagia karena Tuhan masih berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Bukan hanya itu, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara, menghormati orang tua, taat kepada orang tua adalah ajaran yang umum, bukan hanya dimiliki atau diajarkan oleh orang Kristen. Misalnya saudara sekalian, Konfusius sangat menekankan mengenai menghormati orang tua, menghormati orang-orang yang lebih tua, dan juga para leluhur. Saudara, misalnya satu kalimat dari Konfusius berkata demikian: ketika ayahmu masih hidup, taatilah kehendaknya. Ketika ayahmu sudah meninggal, ikutilah semua tindakan-tindakan sebelumnya ketika dia masih hidup. Jika selama 3 tahun kau tidak berubah daripada ajaran ayahmu, barulah kau disebut sebagai seorang anak yang sesungguhnya. Ketika Paulus menuliskan surat Efesus ini, budaya pada waktu itu, baik di antara orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, menghormati orang tua merupakan sebuah ajaran yang sangat penting.
Bahkan menghormati orang tua menjadi satu manifestasi dari menghormati Tuhan, menghormati dewa-dewa. Untuk orang-orang yang bukan Yahudi, bahkan menghormati orang tua seringkali dianggap seperti dewa. Nah, kalau saudara memperhatikan juga konteks budaya pada waktu itu yang disebut sebagai anak-anak, hai anak-anak dalam pasal 6 ayat yang pertama, ini bukan hanya menunjuk kepada anak-anak kecil, bukan hanya menunjuk kepada anak-anak kecil misalnya tadi yang menyanyi pujian pada suara atau memainkan biola, bukan pada usia-usia seperti itu. Bahkan pada usia yang sudah dewasa, bahkan sampai mati, sepanjang orang tua mereka masih hidup, mereka masih dianggap sebagai anak. Nah, saudara, kita mau belajar pada hari ini merujuk juga dari bagian firman Tuhan pasal 4:25 pasal 5 sampai dengan pasal 5 pasal ayat yang kedua. Sebetulnya apa sih yang diajarkan firman Tuhan mengenai menghormati orang tua? Jikalau dalam budaya umum, semua budaya, semua agama, semua ajaran, bahkan penerima surat Efesus sebelum mereka percaya Tuhan pun mereka sudah tahu bahwa menghormati orang tua, taat kepada orang tua adalah hal yang seharusnya. Lalu apa yang firman Tuhan ajarkan mengenai menghormati orang tua? Atau apa yang sesuatu yang unik di dalam firman Tuhan mengenai menghormati orang tua? Nah, saudara sekalian, perintah mengenai menghormati orang tua, juga perintah mengenai hubungan antara suami istri, orang tua anak, tuan budak, itu ada dalam sebuah bagian yang besar dalam surat Efesus, dari mulai pasal 4 ayat 17 sampai dengan pasal 6 ayat yang ke-20. Yang intinya adalah berkaitan dengan tema mengenai kehidupan yang baru, menanggalkan manusia yang lama, dan ketika mereka percaya di dalam Tuhan ada kehidupan yang baru, ada kehidupan yang berbeda, ada manusia yang baru yang dipakai atau dihidupi. Ya, kata hiduplah, jalanilah itu menjadi kata-kata yang penting. Pakailah, kenakanlah menjadi kata-kata yang penting dalam surat Efesus. Dan saudara sekalian, dalam perspektif inilah kita melihat bahwa penghormatan kepada orang tua, ketaatan kepada orang tua merupakan sebuah manifestasi, merupakan sebuah perwujudan, merupakan sebuah tindakan konkret dari kehidupan orang yang sudah diubah. Bukan hanya sekadar karena norma masyarakat, oh memang kita harus menghormati orang tua. Memang sebagai orang Yahudi penerima surat ini, atau orang bukan Yahudi, atau sebagai orang Indonesia, sebagai orang Chinese, kita harus menghormati orang tua. Tetapi semuanya itu kita lakukan dengan sadar sebagai sebuah perwujudan kehidupan kita di dalam Tuhan, kehidupan kita yang baru, kehidupan kita yang sudah diubahkan. Terus mengapa sih kita mesti melakukan demikian? Yang pertama, saudara sekalian, alasan yang pertama adalah karena kita terlebih dahulu telah dikasihi oleh Allah. Saudara, dalam bacaan yang kita baca tadi pasal 4 ayat 25 sampai pasal 5 ayat kedua, Paulus memberikan 3 alasan mengapa kita mesti hidup di dalam kasih. Dan bagi saya, perintah tentang hubungan antara suami istri, orang tua anak, tuan dan budak dalam pasal 5 bagian akhir mulai dari pasal 5 ayat 22 sampai pasal 6 itu merupakan tindakan atau penjelasan lebih detail mengenai bagaimana melakukan kasih. Secara umum Paulus menjelaskan mengasihi dalam konteks jemaat Tuhan, mengasihi dalam konteks tubuh Kristus, dan mulai pasal 5 22 sampai pasal 6 ayat yang ke-9, di situ Paulus menjelaskan lebih detail mengenai bagaimana mengasihi itu bukan hanya pada tataran jemaat, bukan pada tataran umum. Dan saudara, banyak sekali seringkali kita mendengar ada orang-orang yang begitu baik di luar, ya, di gereja itu seorang majelis yang baik, seorang aktivis yang baik, seorang bapak yang baik seperti ini, tapi di rumah bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun, ada yang di atas mimbar dalam pelayanan begitu baik, tapi banyak sekali anak-anak Tuhan yang kecewa karena ayah dan ibu mereka tidak hidup di dalam kebenaran dan kasih. Dan dalam hal ini Paulus mengatakan kita
mesti hidup di dalam kasih, baik itu di dalam hubungan dengan saudara-saudara seiman dan juga dalam hubungan dalam rumah tangga, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita lihat pasal 4 ayat 32. Dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pasal 5 ayat yang pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dalam bahasa Inggris as beloved children. Karena kita sudah dikasihi Tuhan, karena kita sudah diangkat sebagai anak-anak Allah, karena kita sudah menerima kasih Allah, maka kita mesti hidup di dalam kasih. Pasal 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sekalian, mengapa kita mesti mengasihi dan kasih Tuhan? Karena manusia tidak mampu mengasihi dengan kasih yang sejati. Dosa telah merusak kasih yang sempurna itu, unconditional, kasih yang walaupun itu telah membuat manusia itu mengasihi dengan pamrih. Kasih Allah adalah kasih yang walaupun kita tidak membalas kasihnya, walaupun kita berdosa, walaupun kita adalah orang-orang yang mendukakan hati Tuhan, walaupun kita orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi, tetapi Tuhan mengasihi. Tetapi kasih manusia adalah kasih supaya kasih karena ada yang mengatakan ada uang abang disayang, tidak ada uang abang dibuang, ditendang, ya. Habis manis sepah dibuang. So itulah manusia. Kasih manusia yang telah rusak oleh dosa itu adalah selalu kasih yang ada udang di balik bakwan, ada udang di balik batu. Ada maunya, karena kita sudah mengalami kasih, menerima kasih, ya adalah saya. Karena kita sudah mengalami kasih dari orang itu, sudah menerima kasih dari orang itu, maka kita membalas kasihnya. Atau karena saya mau sesuatu dari orang itu, maka saya memberikan kasih. So sekalian, kasih Allah adalah kasih yang unconditional. Kasih yang mengasihi manusia meskipun manusia itu melawan Tuhan. Ketika manusia diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah, Allah melihat bahwa ciptaan manusia ini sebagai hal yang sangat baik. Manusia diciptakan Tuhan supaya manusia boleh bersekutu dengan Allah. Manusia diciptakan Tuhan supaya manusia boleh menjadi gambar yang memancarkan kemuliaan Allah. Allah begitu mengasihi manusia. Tetapi sekali manusia itu melawan Tuhan. Manusia memberontak kepada Tuhan. Manusia telah menghujam hati Allah. Firman Tuhan mengatakan hati Allah menyesal menciptakan manusia. Bukan karena Allah tidaklah tahu, tapi di sini menunjukkan hati Allah yang hancur melihat arogansi, melihat pemberontakan manusia. Tetapi bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah mencari manusia. Di manakah Adam? Bukan karena Allah tidak tahu di mana Adam. Ini bukan layak yang bermain hide and seek, berpetan, bukan. Anak saya Marvel 2 tahun senang main sembunyi-sembunyian, ya. Kalau dia sembunyi, dia akan tutup matanya. Gimana Marvel? Jadi Marvel, ya. Dia pikir kalau dia tutup matanya, dia tidak bisa melihat, orang juga tidak bisa lihat dia, ya, sebenarnya. Tapi itu anak kecil. Tapi manusia seringkali begitu. Ketika kita berbuat dosa, tidak ada yang tahu. Hanya dalam pikiran kita, di tempat yang tersembunyi, hanya diri kita yang tahu. Kita pikir Tuhan tidak tahu. Padahal Tuhan jelas melihat. Ketika Adam berbuat dosa, Hawa berbuat dosa, mereka bersembunyi dari Tuhan. Mereka pikir Tuhan tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Bahkan ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, Allah telah mengasihi mereka. Allah mencari manusia, Allah memburu manusia. Bahkan ketika manusia melarikan diri dari Tuhan, bahkan ketika manusia melawan Tuhan. Dan puncaknya sekalian di atas kayu salib. Itulah puncak dari kasih Allah. Kasih Allah yang unconditional.
Itu yang memampukan kita untuk mengasihi orang tua kita. Itu yang menggerakkan kita untuk menghormati orang tua, hormat dengan kasih. Surat penerima surat Efesus, tidak semua dari mereka memiliki orang tua yang beragama Kristen, percaya Tuhan. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang belum percaya. Dan di dalam budaya bukan Yahudi sekalian, seorang ayah memiliki kekuasaan dan otoritas yang unlimited yang dia di atas. Ketika seorang anak itu dilahirkan, seorang ayah itu berhak menerima atau menolak kelahiran anak itu. Kalau dia tidak suka dengan anak itu, biasanya perempuan, maka anak akan dibuang, dijual sebagai budak. Dan kekuasaan seorang ayah itu kekuasaan yang mutlak sekali. Saudara, ketika seorang ayah menghukum anaknya, meskipun dia masih bukan hanya anak-anak dewasa, bahkan ketika seorang itu menjadi pejabat pemerintah, kalau orang tuanya menghukum, ayahnya menghukum anak itu, maka tidak ada hukum lain yang melawan hukum anak itu. Seseorang ayah bisa menjual anaknya sebagai budak, sebagai hukuman. Dan dalam norma pada waktu itu, seorang budak yang dijual satu kali kepada tuan yang baru, dia boleh dibebaskan, ya, punya hak untuk dibebaskan. Tetapi seorang ayah yang menjual anaknya sebagai hukuman, setelah 3 kali dijual ke tuan yang baru, barulah dia punya hak untuk menjadi orang yang merdeka. Saudara, kalau anak itu tidak taat, mereka bisa menghukum dengan sangat kejam, memenjarakan, mencambuk, bahkan merantai di ladang untuk bisa bekerja dan tinggal di sana. Bahkan mereka bisa membunuh anaknya. Terus kalian, jika bukan karena kasih Kristus, maka tidak mungkin orang-orang Kristen ini, anak-anak ini bisa menghormati orang tua mereka, menaati orang tua mereka. Sudah banyak orang telah dikecewakan oleh orang tua mereka, terutama para ayah, sehingga mereka sulit sekali memahami gambaran Allah Bapa yang Maha Kasih. Banyak orang Kristen sulit memahami gambaran Allah Bapa yang mengasihi tanpa syarat. Banyak orang Kristen sulit memahami Allah Bapa yang tidak pernah menuntut, tapi menerima kita apa adanya. Kenapa sekali? Karena mereka memiliki Bapa dunia, ayah, Bapa yang sulit menerima mereka apa adanya. Banyak anak-anak itu tumbuh dalam kemarahan, tidak pernah menerima pujian, selalu dituntut, seringkali dibanding-bandingkan. Oh, kalau kita bekerja, kita belajar, kita menunjukkan prestasi kita, selalu kita dikatakan, oh kenapa kamu nggak seperti si dia, kenapa kamu nggak sebagus si dia. Bahkan tidak sedikit sekalian anak-anak yang mengalami abuse secara verbal, dikata-katain kotor, dimaki-maki, dikatain perkataan-perkataan tidak pantas, bahkan pelecehan secara seksual. Itu yang membuat mereka sulit sekali bisa memahami bahwa Allah Bapa itu Allah yang mengasihi mereka apa adanya. So sekarang kita ada di dalam Tuhan, kita telah diubahkan menjadi manusia yang baru. Mungkin kita memiliki orang tua yang tidak sempurna, jelas tidak ada orang tua yang sempurna. Mungkin kita telah mengalami hal yang menyakitkan dari orang tua kita, bahkan mungkin pelecehan secara verbal ataupun secara seksual, secara fisik, sehingga sulit bagi kita untuk mengasihi orang tua kita. Sudah ingat bahwa Tuhan sudah mengasihi kita apa adanya. Dia mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Dia mengasihi saudara dan saya bahkan ketika kita masih memberontak kepada Dia. Dengan kasih itu, mari kita mengasihi orang tua kita. Saudara, saya dibesarkan dalam sebuah keluarga yang miskin pujian, pengakuan, dan encouragement. Saudara, papa saya adalah seorang yang hadir di keluarga, tetapi dia absen. Dia tidak pergi-pergi, dia tidak bukan orang yang sibuk, dia bukan seorang papa yang tidak selalu meninggalkan anaknya untuk mengejar karir, dia selalu ada di rumah.
pulang tepat waktu, selalu ada di rumah, tapi dia tidak ada, dia absen. Karena dia seorang papa yang seringkali menjaga jarak dengan anak-anak. Saya ingat sekali pengalaman kalau saya flashback ke belakang. Pengalaman yang paling berkesan dalam diri saya adalah ketika saya kecil, saya diajak main layangan dengan papa saya. Itu pengalaman yang sangat jarang seperti itu, saudara. Sangat jarang sekali papa saya itu mau bermain dengan saya. Hampir tidak pernah dia mengatakan, "Papa sayang kamu, I love you. Kamu orang yang baik, kamu orang yang pandai, kamu orang yang hebat." Tetapi saya pernah sekali tidak sengaja mendengarkan papa saya itu memuji saya, ngomong kepada temannya, "Ya, anak saya itu pandai, selalu juara kelas." Dan saya senang sekali. Meskipun itu tidak dikatakannya langsung, tetapi itu dikatakan kepada orang lain, tapi saya senang sekali. Saudara sekalian, ini membuat saya tidak terlalu dekat dengan papa saya. Tapi belakangan saya mulai tahu bahwa sebetulnya dia demikian, menjadi seorang papa yang demikian karena dia punya papa yang demikian. Akung saya, kong saya itu datang langsung dari Jumbo ya. Dan dia seorang figur papa yang bukan figur papa yang hangat, bahkan dia menjaga jarak yang sangat jauh dari anak-anaknya. Bukan tipe papa yang bisa merangkul anak-anaknya, dekat dengan anak-anaknya. Bahkan saya dengan cerita anak-anaknya itu memanggil papanya cek, bukan papa. Karena sama dengan keponakan-keponakan sepupunya papa saya dan saudara kandungnya. Dari situ saya mulai baru menyalami sesuatu bahwa menjadi orang tua itu tidak mudah. Kalau jadi insinyur, jadi dokter ada sekolahnya, jadi pendeta pun ada sekolahnya. Tapi jadi orang tua tidak ada sekolah. Kita punya satu pola mengulang apa yang kita pelajari dulu ketika kita dibesarkan dalam keluarga asal kita. Dari mana kita belajar di seorang mama? Dari mana kita belajar di seorang papa? Dari papa kita, dari mama kita. Saudara, ketika saya mulai belajar ini dan saya mulai belajar mengasihi papa saya mulai belajar memahami bahwa dia seperti itu bukan karena dia mau seperti itu, karena memang dia tidak punya figur seorang papa yang hangat, yang penuh kasih, yang penuh ekspresif dalam kasihnya. Sehingga saya mulai belajar mengasihi dia bukan dengan kasih saya sendiri, tetapi dengan kasih Tuhan. Dan saudara sekalian, disinilah saya mulai belajar untuk memutuskan lingkaran ini. Saya pun punya kecenderungan yang sama dengan papa saya. Saya seorang yang kurang ekspresif di dalam menyatakan emosi saya. Dan ini sangat terasa ketika saya menikah dan mulai membangun relasi dengan istri. Dan ketika saya mulai memahami keadaan papa saya, mulai menerima dia apa adanya, mulai belajar mengasihi dia, maka perlahan-lahan saya juga mau belajar untuk menjadi seorang papa yang penuh kasih. Saya mulai dengan kekuatan Tuhan belajar untuk menerima anak saya apa adanya, meskipun seringkali juga sulit jatuh bangun. Tapi ini ketika kita menerima orang tua kita, ketika kita mengasihi dia apa adanya dan kasih Allah, disitulah saudara sekalian lingkaran kekerasan, lingkaran abuse, lingkaran kekurangan pujian, lingkaran miskin, kasih sayang itu mulai dihentikan, dipotong. Dan dengan kasih Allah, kita membangun sebuah rumah tangga yang penuh kasih. Saudara sekalian, inilah hal yang pertama, alasan yang pertama yang mendorong kita untuk menghormati orang tua kita, bukan karena norma, bukan karena terpaksa, tapi karena Tuhan sudah mengasihi kita. Yang kedua, saudara sekalian, mengapa kita mesti demikian? Karena kita adalah gambar-gambar Allah yang sudah dipulihkan. Saya mengajak kita membaca Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Saudara, ayat yang sangat sering dibaca orang, sangat sering dikutip orang, bunyinya demikian. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita
Sudah banyak orang Kristen yang salah paham mengenai iman Kristen. Mereka berpikir bahwa percaya Yesus itu hanya bicara mengenai surga. Pokoknya saya percaya Yesus, jaminan pasti akan selamat selama-lamanya, hidup kekal. Sudah, itu tidak salah, tetapi itu tidak sepenuhnya, belum lengkap. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan tadi dalam Efesus, ini menjadi hal yang mewarnai seluruh kitab Efesus, bahwa kita diciptakan Allah, kita diselamatkan dalam Kristus. Kalau kita baca pasal 2 ayat 1-9 bicara mengenai bahwa keselamatan itu only by grace, hanya karena anugerah. Kemudian dia mengatakan ayat ini, saudara, kita diselamatkan oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib dengan cuma-cuma, bukan hanya supaya kita hidup kekal di surga, tetapi Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan untuk kita lakukan. Saudara, itulah bedanya belief, bedanya kepercayaan, bedanya pengajaran Kristen dengan bukan Kristen. Kalau pengajaran bukan Kristen mengajarkan bahwa perbuatan baik itu kita lakukan supaya kita diselamatkan, tetapi firman Tuhan mengatakan kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Dan perbuatan baik yang dijabarkan dalam surat Efesus mulai dari pasal 4 ayat 17 sampai pasal 6 ayat 20 begitu banyak, dan salah satunya adalah menghormati orang tua dan mentaati orang tua. Terus sekarang kita dipanggil untuk menjadi gambar-gambar Allah. Pasal 5 ayat yang pertama tadi sudah kita baca, dikatakan sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Dan terjemahan bahasa Inggris, be imitator of God. Saudara, kata penurut-penurut Allah ini dalam terjemahan atau dalam bahasa aslinya menunjuk kepada aktor atau aktris, pekerja seni, pemain teater yang sangat ahli menirukan orang lain. Saudara, dulu waktu zaman Orde Baru ada seorang pelawak, ya sebetulnya budayawan, ya, yang sudah kita kenal dengan nama Butet Kertarajasa, sangat ahli menirukan mantan Presiden Soeharto, ya, kalau Bapak Ibu ingat waktu itu. Saudara, seorang imitator, seorang dalam konteks berlaku, seorang aktor, seorang aktris, seorang pemain teater yang sangat ahli menirukan orang lain. Saudara, sekarang kita ini diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Tetapi dosa telah membuat gambar itu rusak. Manusia diperintahkan Tuhan untuk beranak cucu, memenuhi bumi dengan gambar Allah, menyatakan kemuliaan Allah. Tetapi dosa telah membuat gambar Allah itu kacau balau, sehingga bukan kemuliaan Allah yang dipancarkan oleh manusia, tetapi kemuliaan diri sendiri. Tetapi di dalam Kristus kita diselamatkan. Sekali lagi, bukan hanya bicara mengenai surga. Kalau keselamatan itu hanya bicara mengenai kehidupan yang kekal, maka lebih baik kita mati, diambil Tuhan, diangkat Tuhan setelah kita percaya. Tetapi justru Yesus berkata, kita diutus ke dalam dunia ini. Ada satu rancangan Tuhan yang begitu indah untuk kita boleh menghidupi kehidupan yang dikehendaki Tuhan, menghidupi kehidupan yang memperkenan hati Tuhan, yaitu menjadi gambar-gambar Allah, menjadi peniru-peniru Allah, menjadi imitator of God. Terus sekalian, jikalau Yesus itu penuh kasih, jikalau Allah itu penuh kasih, maka kita juga harus penuh kasih, bukan? Terus sekalian, kalau kita punya anak masih kecil, lalu kemudian seringkali orang berkata, ini mirip siapa ya? Kalau waktu saya lahir sudah mulai kecil, bertumbuh, agak besar. Seringkali orang menebak-nebak, dan seringkali agak susah menebaknya. Saya ini mirip papanya atau mirip papanya gitu ya. Oh, ada sedikit mirip papanya, ada sedikit mirip mamanya. Jadi kita senang, bangga ya kalau anak kita disebut mirip kita ya. Oh, ini mirip papanya, wah fotokopi plek dengan papanya. Tapi kalau ada orang katakan, mas ini mirip tetangganya ya. Kita tersinggung sekali, kita marah ya. Ini apa-apaan ini? Menghina atau memuji gitu. Saudara, kalau kita adalah anak-anak Allah, maka seharusnya kita itu menjadi mirip siapa? Mirip Allah.
kita menjadi semakin serupa dengan Allah. Itulah tujuan hidup orang Kristen, yaitu semakin hari bukan menjadi semakin serupa iblis sekalian, tapi semakin serupa Tuhan, semakin serupa Yesus. Terus kalian, dan dalam hal ini terus kalian, karena Allah itu penuh kasih. Yesus berkata dalam Injil, Allah itu mengasihi semua orang, baik orang jahat maupun orang baik. Dikasih matahari, dikasih hujan, dia tidak pilih kasih. Bahkan Allah itu mengasihi orang-orang yang berdosa seperti kita. Sudah, kalau Allah itu penuh kasih, maka kita pun juga harus penuh kasih. Dan salah satu wujudnya adalah menaati orang tua, menghormati orang tua. Terus kalian, pasal 6 ayat yang pertama dalam surat Efesus berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Apa maksudnya di dalam Tuhan di sini? Jelas ini tidak menunjuk kepada hanya taat kepada orang tua yang di dalam Tuhan. Artinya hanyalah taat sama orang tua Kristen. Kalau orang tua bukan Kristen nggak usah taati dia. Karena di dalam sejarah gereja jelas dicatat bahwa ada anak-anak yang orang tuanya belum percaya. Ini bicara soal anak, sekali lagi bukan bicara anak kecil, tapi status sebagai anak. Sepanjang orang tua mereka masih hidup, ada sebagian anak-anak ini orang tuanya belum percaya. Jadi apa maksudnya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Dan ini membingkai, ini mewarnai, ini menjadi dasar esensi dari semua ketaatan. Ya, kasih suami kepada istri, tunduk istri kepada suami, dan seterusnya. Semuanya dijelaskan dalam kerangka di dalam Tuhan, di dalam sebuah status yang baru, yaitu status sebagai orang percaya. Dalam sebuah status yang baru, yaitu status sebagai orang yang sudah ditebus di dalam Tuhan. Status yang baru sebagai orang yang telah diubahkan di dalam Tuhan. Status yang baru sebagai status orang yang sudah menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Jadi saudara sekalian, menghormati orang tua bukan hanya terpaksa. Oh, karena kita orang Chinese, karena kita orang Indonesia, karena kita orang Timur, kita harus menghormati orang tua. Bukan. Justru sebagai orang Kristen yang sudah diubahkan Tuhan, sudah menerima kasih Tuhan, kita mesti menghormati orang tua kita lebih daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Meskipun saudara sekalian, orang tua kita tidak sempurna, meskipun mereka pernah menyakiti hati kita, meskipun mereka pernah menolak kita, bahkan ketika mereka sampai sekarang belum percaya Tuhan, justru dengan kasih Tuhan itu, dengan kehidupan yang telah diubahkan itu, dengan pertolongan Roh Kudus, mari kita menunjukkan kasih kita, hormat kita, ketaatan kita kepada orang tua kita. Tentunya ketaatan bukan ketaatan yang buta, ketaatan yang sepanjang, confirm sepanjang itu setur dengan perintah Tuhan. Jikalau ada perintah orang tua kita yang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tentu kita harus lebih taat kepada Tuhan. Tentu dengan bijak dan kasih kita menyatakan sikap kita. Tetapi saudara sekalian, secara umum kita dipanggil untuk jadi anak-anak yang taat dan menghormati orang tua. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Karena kita dipanggil menjadi peniru-peniru Allah. Kita mau menjadi seperti Tuhan. Kita mau menjadi seperti Yesus.